Jokowi menegaskan tudingan larangan suara azan itu merupakan fitnah dan tidak mungkin dilakukan. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat, maaf aja, Jokowi. Itu kan sudah sejak lama ya. Misalnya ada orang melakukan sesuatu yang nggak beres gitu, ganggu dia terus, ya. Jadi mengeluarkan kata-kata kotor. Saya katakan Jokowi presiden banci, presidennya kabur dan lari. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Inilah proses demokrasi di negara kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Aku nggak beda sama dengan orang-orang lain Indonesia yang sama-sama punya hak berbicara, hak memilih dan sebagainya. Ya biasa, dalam menanggapi sebuah kebijakan ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa kok. Tapi di mata saya Jokowi masih on the right track. Akan serukan umat Islam, saudara dan seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Takbir, merdeka! Mengaku kerap jadi korban hoax. Di antaranya adalah isu yang mengaitkan Partai Komunis Indonesia PKI dengan Presiden Joko Widodo. Yang diisukan itu Pak Jokowi itu PKI, padahal PKI dibubarkan itu tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Maka aku dukung. Pasti sebelumnya aku research dulu tuh orang, siapapun yang aku ingin dukung, pasti aku browsing dulu, dia siapa sih ini kok diomongin orang, sampai dia bisa meyakinkan aku gitu. Masa ada PKI balita, lucu banget kan, itu yang menfitnah tuh ngawur. Sengaja membutakan mata gitu ya, kalau orang punya hati nurani ya, harusnya melihat bahwa Jokowi itu manusia biasa. Saat ini penting, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Bahwa he is the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar gitu ya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tapi yang sudah jelas-jelas itu dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Lurus gitu ya. Artinya dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang amat beresiko. Tapi kalau lihat-lihat ke depan hanya ingin pembangunan yang merata gitu ya. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bersihin negara ini, dan aku melihat progresnya. Banyak sekali kalau dinafikan seolah-olah dia nggak melakukan sesuatu apa gitu. Aduh, itu sih. Aku butuh Jokowi, bukan Jokowi butuh aku. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Apalagi ada yang bilang untuk jabatan jadi menteri, jadi komisaris. Aku bilang ya ampun, impianku tuh bukan itu. Dari lulus SMA tuh aku udah susah. Saya udah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Misalnya ada orang melakukan sesuatu yang nggak beres gitu, ganggu dia terus, ya. Jadi mengeluarkan kata-kata kotor. Saya katakan Jokowi presiden banci, presidennya kabur dan lari. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini sudah mulai ngerti. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Itulah kadang-kadang jahatnya politik di situ, difitnah, diadu domba, masyarakat dipengaruhi. Dibully udah kerjaan sehari-hari. Kata-kata keras, kasar gitu ya. Ngapain? Kan bikin dosa. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lu. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu.
Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, memiliki budaya yang luhur. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Walaupun akhirnya jadi penuh resiko gitu. Sama di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan, jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Percaya seseorang, maka aku dukung. Pasti sebelumnya aku research dulu tuh orang, siapapun yang aku ingin dukung, pasti aku browsing dulu, dia siapa sih, ini kok diomongin orang. Kalau orang punya hati nurani ya, harusnya melihat bahwa Jokowi itu manusia biasa, penuh kekurangan, pasti sama dengan aku lah gitu, kita semua manusia biasa. Saya janji memakmurkan, mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang dibilang ulama memukuli ya, kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Biasa. Tapi yang sudah jelas-jelas itu, dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya. Saya kira perkembangan seperti ini yang selalu saya ikuti. Dulu kita Jawa sentris gitu ya, sekarang bisa sampai Irian, Papua itu ya, dengan penuh resiko. Saya geleng-geleng kepala, berani banget nih orang. Saya terus ke lapangan sehingga jangan sampai kita pekerjaan-pekerjaan ini terlambat. Kalau terlambat ya saya harus tahu kenapa, apakah masalah pembiayaan, pendanaan, atau ada masalah teknis, atau masalah pembebasan. Aku juga nggak mau orang bilang kiss ass gitu, jilat-jilat gitu, dengan buat kemilau apa yang sebenarnya nggak bisa kemilau gitu ya. Aku poles-poles gitu, enggak. Kalau toh aku muji Pak Jokowi ya karena memang begitu, bukan di exaggerate gitu. Aku akan malu sama aku sendiri kalau aku exaggerate, sebenarnya nggak begitu, aku lebih-lebihkan gitu. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Aku nggak beda sama dengan orang-orang lain Indonesia yang sama-sama punya hak berbicara, hak memilih dan sebagainya. Saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Aku nggak beda sama dengan orang-orang lain Indonesia yang sama-sama punya hak berbicara, hak memilih dan sebagainya. Nggak ada bahwa he is the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar gitu ya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.